Pernahkah kalian membayangkan di balik sebuah foto wisuda yang indah dengan toga dan senyum lebar, ada rahasia gelap yang disembunyikan? Rahasia tentang seseorang yang bekerja di balik layar, mengetik ribuan kata, mengolah data, sementara si pemilik gelar hanya duduk manis menunggu ijazahnya datang. Ya, benar, kita sedang berbicara tentang joki skripsi. Joki skripsi sekarang bertaburan, bahkan katanya ada yang dosen pembimbing juga. Setidaknya ada 41 akun jasa joki tugas yang ditemukan kumparan di Instagram. Akun-akun ini pun terlihat masih aktif. Dan benar saja, saat mencoba menghubungi akun itu, tim kumparan menemukan berbagai variasi biaya yang dipatok joki. Mulai esai yang dibanderol 80.000 sampai 200.000, terus makalah sekitar 400 ribuan, proposal 800 ribuan, hingga skripsi sejutaan per babnya. Menurut MA, orang yang menjajakan bisnis gelap ini, pendapatan mereka bisa mencapai belasan juta per bulannya. Katanya jasa ini bukan semata-mata untuk mencari uang, tapi juga sebagai wadah mengembangkan kemampuannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Destin Amelia, mahasiswi program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, dalam analisis sistem pendidikan Indonesia, saya akan membawakan sebuah topik yang sangat krusial, yakni gelar sarjana hasil joki, ini dampaknya di dunia kerja nanti. Saya tidak akan hanya membahas benar atau salah, tetapi saya akan membedah bagaimana kecurangan ini akan menjadi bom waktu bagi karir kalian di masa depan. Sebelum kita bahas dampaknya, kita harus tahu dulu nih, kenapa jasa joki skripsi ini semakin marak dan menjamur di Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor social pressure. Mahasiswa di Indonesia seringkali merasa bahwa lulus lebih dari 4 tahun adalah sebuah aib. Lalu yang kedua, adanya burnout akademik. Banyak mahasiswa yang merasa kehilangan arah akibat bimbingan yang sulit atau topik yang tidak mereka kuasai. Namun, yang paling berbahaya adalah mentalitas instan. Kita hidup di era di mana semuanya bisa dipesan lewat aplikasi, mulai dari makanan, transportasi, hingga tugas kuliah. Hal ini menciptakan ilusi bahwa keberhasilan bisa dipesan. Padahal, pendidikan bukan tentang produk akhir, tapi tentang transformasi cara berpikir. Di sini, joki skripsi bukan hanya sekedar jasa, tetapi merupakan bentuk degradasi pendidikan di mana proses dihargai lebih murah dibandingkan hasil. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa yang terjadi saat sarjana hasil joki masuk ke dunia kerja? Poin yang pertama, hilangnya problem solving skills, yang dimana skripsi melatih kita untuk menghadapi kebuntuan. Saat data tidak valid atau dosen menolak ide kita dipaksa untuk berpikir lebih kreatif. Di dunia kerja, masalah jauh lebih kompleks. Tanpa latihan di skripsi, kalian akan menjadi karyawan yang manja secara intelektual. Kalian akan selalu menunggu instruksi, bukan memberi solusi. Lalu poin yang kedua, yaitu krisis kepercayaan diri. Ada hal yang disebut sebagai imposter syndrome. Kalian akan merasa seperti penipu saat kalian mendapatkan pujian atas pekerjaan kalian di kantor. Di dalam hati, kalian tahu bahwa kalian tidak pernah benar-benar menguasai ilmunya.
Ini akan menggerogoti kesehatan mental kalian setiap harinya. Lalu, poin yang ketiga, yaitu validasi kompetensi. Perusahaan besar saat ini mulai meninggalkan sistem hanya lihat ijazah. Mereka melakukan tes teknis yang mendalam. Bayangkan, betapa memalukannya jika gelar kalian adalah sarjana pendidikan atau sosial, tetapi saat diminta untuk membuat analisis sederhana, kalian tidak mampu. Ijazah kalian hanya akan dianggap sebagai kertas kosong tak bernilai. Jika kita tinjau dari mata kuliah sistem pendidikan Indonesia, fenomena ini adalah kritik keras bagi institusi pendidikan kita. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Sisdiknas dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Skripsi adalah bentuk penelitian terkecil bagi mahasiswa. Jika universitas hanya mengejar angka kelulusan agar akreditasi naik, tanpa benar-benar memverifikasi keaslian karya mahasiswa, maka kampus sedang melakukan pembiaran terhadap kebohongan publik. Kita memerlukan sistem bimbingan yang lebih manusiawi dan dialogis, bukan bimbingan yang hanya sekedar coret-coretan ACC di atas kertas. Kita butuh sistem yang menghargai kegagalan dalam mencoba dibandingkan dengan keberhasilan dalam menipu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk merenung. Perjalanan kuliah selama 4 tahun bukan hanya tentang selembar ijazah untuk melamar kerja. Itu adalah perjalanan mencari jati diri dan menguji integritas. Memang, skripsi itu berat. Memang, revisi itu menyakitkan. Tapi percayalah, rasa bangga saat kalian berdiri di podium wisuda dengan hasil karya sendiri adalah modal mental yang tidak bisa dibeli dengan uang jutaan rupiah kepada joki. Dunia kerja tidak butuh orang pintar yang curang. Dunia kerja butuh orang yang jujur, yang mau belajar. Dengan ini, saya, Nabila Destin Amelia, dengan NIM 14056233037, mengajak kita semua. Mari kita jaga marwah akademik kita. Stop menormalisasikan industri joki, dan mulailah percaya pada kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah menyimak video analisis ini. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Bye-bye.